pacul besinya, tapi prototipe pacul yang kita sebut sebagai mungkin beliung ya, zaman prasejarah itu dari batu. Itu bentuknya bukan kapak tapi mirip seperti apa ya, seperti sekarang ya kampung itu untuk mengolah tanah. Jadi ini kemungkinan prototipe pacul yang dirubah dari batu menjadi logam. Kemudian prasasti Harinjing. Ini saya kebetulan dapat data dari saya membaca itu, prasasti Harinjing ini dikenal. Nah, Van der ini pandangannya dikutip oleh Van der Meer yang menulis tentang sawah cultivation in ancient Jawa, yang saya rujuk juga oleh FDK Bos, juga dia meneliti tentang masalah masyarakat sosial masyarakat di Asia Tenggara. Dia mengatakan dari pola-pola ini, maka eksistensi pengelolaan yang berkaitan dengan menggarap sawah, desa dan sebagainya sudah ada sejak lama. Jadi kemunculan dari Hindu Buddha yang notabene datang dari India, kita sepakat itu tidak terlalu mempengaruhi itu. Jadi jauh sebelum ada pengaruh Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini, masyarakat di sini itu sudah mengenal pola-pola seperti ini. Jadi ini tinggal melanjutkan. Karena apa? Pola-pola yang sangat rapi seperti itu tidak mungkin diciptakan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kalau Hindu Buddha itu dari abad berapa ya, kalau Bapak Ibu? Karena itu juga bingung kita ya. Oh, taruhlah kita anggap abad ke-4, padahal mungkin enggak juga. Abad ke-4 sampai abad ke-15 misalnya. Nah, dalam kurun waktu yang dianggap seperti itu aja, itu tidak cukup untuk itu menciptakan hal yang sangat kompleks dari nol misalnya. Jadi artinya sebelum kedatangan pengaruh itu, bangsa kita itu sudah mengenal konsep-konsep pengelolaan pertanian. Ya mungkin bedanya mungkin membuat salurannya mungkin belum ya, tapi konsep bertani, bercocok tanam, kemudian sawah itu sudah dikenal. Karena dalam data-data yang jauh lebih tua dari masa klasik seperti masa megalitik itu sudah ada kayak suatu relief atau apa itu dikaitkan dengan astrologi, kayak pawukon, ya, pawukan itu sudah ada. Nah, berarti pawukan ini bisa dikaitkan juga dengan sistem masa bercocok tanam. Yang kemudian nanti mungkin itu tinggal ditambah yang dari pengaruh hidup hal lainnya, bukan dalam penentuan musim. Dan pawukan ini kayaknya di era-era sekarang juga sudah banyak yang meninggalkan ya. Tapi di Kulon Progo masih itu ada museum pawukan. Saya pernah beritahu ada anak muda yang komunitas melestarikan tentang pawukan itu ada di Kulon Progo yang pernah mendapat juga anugerah kebudayaan. Sehingga teori-teori Indianisasi itu tidak akan mampu menciptakan ini, karena kita kan dipengaruhi India. Ini tidak akan menciptakan. Jadi ini bukan pengaruh dari India. Bangsa kita sudah punya itu. Nah, kemudian dari prasasti-prasasti yang dikumpulkan oleh beberapa peneliti, ada istilah-istilah yang bisa ditarik untuk dikaitkan dengan pertanian. Yang pertama dahuan, ini diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai bendungan, embung. Kalau kita tarik ke masa sekarang ini adalah bentuk konservasi sumber daya air. Jadi mereka sudah tahu bahwa ada masa-masa di mana air itu menjadi sangat sedikit atau jarang. Maka mereka perlu menciptakan seperti ini. Kemudian juga kebutuhan. Kemudian juga perbedaan kontur tanah yang harus diatur demikian rupa air itu harus bisa mengalir. Kalau beda tanahnya sumber airnya lebih rendah daripada tanah yang dialirkan, dia harus dinaikkan. Nah, mungkin itu fungsi untuk membuat satu dam atau bendungan supaya air itu bisa mengalir. Kemudian namanya watang atau watang. Ini adalah semacam talut ya, talut atau dinding bendungan yang bisa difungsikan sebagai jembatan atau saluran penghubung untuk nguat itu. Namanya watang itu kayak nguat apa ya, nguat wet atau apa lah. Kalau orang Jawa kan nguat ya, melipir gitu. Namanya sok keceblung gitu, nggak hati-hati. Nah, jadi dia sebagai jembatan penghubung. Nah, kemudian di sini muncul orang yang mengurusi itu di Jawa namanya hulu watan.
Huluwatan ini orang yang mengurusi ya masuk air, juga mungkin termasuk mungkin kalau itu difungsikan sebagai jembatan ya yang ngatur itu, dan juga merawat, karena kan ini menunjukkan pentingnya dari watak ini. Kalau nggak ada yang merawat mungkin nanti jebol atau mungkin apa ya, sehingga birokrasi nenek moyang kita itu sudah rapi. Kemudian ada tambak atau tambak, ini juga bisa diinterpretasikan sebagai kolam untuk memelihara ikan, bisa juga tanggul dari saluran, jadi dinding dari saluran itu bisa kita sebut sebagai tambak. Dan ada nama taman, dia sama juga di tanggul. Dan ini hanya mungkin beda di prasastinya ya, saya tidak apa. Ada suwak, itu pematang sawah, galengan. Nah, berarti tanah itu, sawah itu sudah punya galengan ya, pematang. Yang seperti yang gambar yang tadi itu berarti betul. Oh, sudah sistemnya sudah seperti lurik, seperti sekarang yang kita lihat sekarang. Sudah ada sejak dulu. Kemudian ada talang. Nah, talang ini saluran air kayak pipa tapi terbuka. Ya talang rumah kita ini. Nanti nama talang itu sudah lama ada di Jawa Kuno. Kita tinggal teruskan saja. Kemudian ada juga nama weluran, weluran atau saluran irigasi. Ini nama-nama yang dikumpulkan. Dan ada namanya arum. Arum ini terowongan air. Kalau Jawa namanya urung-urung. Urung-urungnya dari sini. Sekarang kalimat itu atau kata itu jarang saya dengar ya sekarang ya. Ya sudah Indonesia sekali ya. Kalau aslinya ada urung-urung, gorong-gorong menggigit. Nah, dia ada terowongan, jadi dikenal adanya gorong-gorong. Kemudian ada nama tambuku, ini sarana pembelok aliran air. Nah ini mungkin sudah jarang-jarang. Jadi konsep yang ditulis itu seperti kayak pipa, tapi dia bisa membelokkan, gitu, membelokkan dari saluran yang gede ke lokasi lain ya, dari membagi airnya Pak. Nah mungkin sebagian teknik ini mungkin masih ada, tapi sudah sangat jarang. Tapi konon masih berlanjut di Bali, mungkin di Subak itu. Jadi Subak itu mungkin bisa mendapatkan anugerah itu karena dia masih dicek dengan data-datanya itu masih klop. Nah kalau kita mungkin sudah banyak yang tidak digunakan lagi, mungkin karena modernisasi pertanian. Nah kemudian peralatan pertanian. Peralatan pertanian ini kalau di prasasti dijumpai, tetapi kalau di dalam realita benda atau faktual sudah sangat jarang. Karena mungkin bahannya sudah dari logam yang tidak mampu bertahan dalam waktu lama. Tetapi kalau di prasasti, alat-alat pertanian ini fungsinya malah digunakan sebagai sesajian. Jadi dia digunakan sebagai sajen. Jadi sesaji-sesaji yang ditampilkan upacara keagamaan itu salah satu adalah alat-alat pertanian. Nah ini mungkin bentuk rasa syukur begitu ya. Bentuk rasa syukur atau mungkin harapan bahwa pertanian mereka itu akan selalu langgeng atau lestari ketika itu dilakukan upacara pemujaan pada dewa. Bahkan di zaman dulu juga ada konsepsi Dewi Sri. Begitu. Dewi Sri itu kalau di dalam konteks Hindu, dia kan adalah pasangannya dari Dewa Wisnu. Jadi kalau Dewa Wisnu pasangannya namanya Dewa Laksmi. Nah, Laksmi ini sering diinterpretasikan kalau di Jawa Kuno adalah Dewi Sri. Kalau tidak salah, penggambaran arca Laksmi itu juga membawa seonggok padi kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi lagi, saya agak lupa, membawa padi. Jadi dikontekskan dia adalah dewi yang berhubungan dengan bercocok tanam padi. Kebetulan pasangan yang laki-laki Dewa Wisnu itu juga dikenal dewa yang berhubungan dengan kesuburan, dewa kemakmuran. Nah ini kalau sekali bahwa ada praktek-praktek real dalam bertani, ada praktek-praktek ideologis dalam menjaga praktek pertanian itu supaya dia tetap langgeng. Karena kan tidak zaman dulu, mungkin sampai sekarang ya kita bertani apa kita tetap berdoa, tetap nyuwun kan begitu. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan, mungkin di negara maju ya yang sudah sangat percaya pada teknologi, dia nggak memandang itu. Sementing mesinnya beres, jos canggih, terus mungkin aku nggak akan gagal dalam memanen. Tapi kalau kita kan tidak, meskipun canggih dan sebagainya, tapi tetap ingat pada yang maha kuasa, gitu ya, yang menguasai, yang punya tanah, yang punya apa? Kalau orang Samin itu